Berawal dari usaha rumahan di sudut desa Tanjung, ketekunan Bapak Asas mengantarkannya membangun bisnis mebel yang kini diminati pelanggan dari berbagai daerah. Dari gazebo hingga sangkar ayam, kreasi bambu warga Paiton sukses dongkrak ekonomi dan lestarikan budaya. Dalam suasana hikmat, puluhan santriwati tekun menyimak pengajian rutin, tanda semangat menuntut ilmu tak pernah padam di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Lewat pembinaan bahasa Arab dan Inggris yang berpadu nilai keislaman, LPBA konsisten mencetak santri dua bahasa yang siap bersaing di kancah internasional. Sakakal Pataru Azainiyah gelar aksi bersih-bersih perdana di seluruh wilayah Azainiyah, wujud nyata kepedulian santri terhadap lingkungan. Universitas Nurul Jadid terus maksimalkan peran perpustakaan sebagai pusat informasi demi mendukung proses belajar mengajar. Kerusakan parah di akses utama warga antar desa di Besuk, Probolinggo kini tengah ditangani pemerintah dengan progres perbaikan setengah jalan. Salam jumpa pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nilu Apriliana dalam Suara Unuja yang akan membahas seputar berita terkini. Usaha mebel milik Bapak Asas yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo terus menjadi sorotan masyarakat. Berbekal ketekunan dan pengalaman selama bertahun-tahun, beliau berhasil mengembangkan bisnisnya dari skala rumahan menjadi usaha yang mampu memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai daerah. Di tengah pesatnya perkembangan industri furniture modern, usaha mebel milik Bapak Asas di Desa Tanjung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo tetap menjadi sorotan masyarakat sekitar. Berbekal ketekunan dan pengalaman bertahun-tahun, Bapak Asas berhasil mengembangkan bisnisnya dari skala rumahan menjadi usaha yang mampu memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai daerah. Letaknya yang strategis di daerah Tanjung, tidak jauh dari jalur utama Probolinggo Situbondo, membuat usaha ini mudah diakses oleh pelanggan. Selain itu, harga yang terjangkau dengan kualitas yang tidak kalah dari produk pabrik asli menjadikan usaha mebel ini semakin diminati. Usaha mebel ini menawarkan berbagai produk furniture seperti jendela, pintu, dan kursi. Semuanya dibuat dengan bahan kayu pilihan yang kuat dan tahan lama. Ciri khas dari produk mebel buatan Bapak Asas terletak pada desainnya yang elegan namun tetap mengusung nuansa tradisional khas lokal. Dalam hal ini tidak jarang Bapak Asas mendapat tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan dengan produk mebel modern. Namun usaha ini tetap bertahan berkat kepercayaan pelanggan dan komitmen terhadap kualitas. Berita selanjutnya, kerusakan parah pada Jalan Raya Besuk, Kabupaten Probolinggo mulai ditangani pemerintah setempat. Perbaikan jalan yang merupakan akses utama warga antar desa itu saat ini telah mencapai progres 50%. Jalan Raya Besuk di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi perhatian warga akibat kerusakannya selama beberapa bulan terakhir. Kerusakan dipicu oleh aktivitas truk bermuatan pasir, batu, dan material proyek tol yang melintasi jalur tersebut. Permukaan jalan menjadi berpasir, licin, dan berdebu, memicu banyak insiden kecelakaan terutama pengendara roda 2. Sejumlah titik jalan juga dipengaruhi lubang dan becek saat hujan turun. Kondisi ini membahayakan aktivitas warga, termasuk pengendara motor, anak sekolah, dan pedagang keliling. Jalan rusak itu debu, Mbak. Debunya sangat ya mengganggu penyakit, ya nggak ada bersihnya rumah meskipun sehari disapu sampai berapa puluh kali tetap kan. Iya. Akhirnya batuk nggih. Banyakan batuk. Namun, sejak minggu ini perbaikan jalan sudah mulai dilakukan. Beberapa titik sudah diaspal ulang dan progresnya kini diperkirakan telah mencapai 50%.
Perbaikan jalan raya Besuk memberikan harapan baru bagi warga. Aktivitas harian yang sebelumnya terganggu kini berangsur kembali normal. Nur Arini, Najwa Ayu melaporkan. Bambu yang selama ini dikenal sebagai bahan bangunan tradisional, kini disulap menjadi beragam produk serbaguna seperti gazebo, ayunan, pagar hingga sangkar ayam oleh tangan-tangan kreatif warga desa di Kecamatan Paiton, Probolinggo. Inisiatif ini tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga turut melestarikan warisan budaya lokal. Bermodalkan peralatan sederhana, sejumlah warga Kecamatan Paiton, Probolinggo mengolah bambu menjadi berbagai produk multiguna yang memiliki nilai jual tinggi. Berbagai produk kerajinan bambu seperti gazebo, ayunan anak, pagar rumah, hingga sangkar ayam dihasilkan melalui proses manual dengan ketelitian tinggi. Namun, tetap mempertahankan nilai estetika alami dari bambu. Kerajinan ini berawal dari keprihatinan warga akan melimpahnya potensi bambu yang belum dimanfaatkan maksimal. Bahkan, dengan modal yang terjangkau, hasilnya sudah mulai dipasarkan ke berbagai wilayah hingga luar Probolinggo. Pemilik mengaku, dengan kerajinan ini, pendapatan ekonomi keluarga mulai terbantu. Terlebih di tengah lesunya lapangan kerja di wilayah pedesaan, upaya ini menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat setempat. Selain bernilai ekonomis, kerajinan bambu juga ramah lingkungan, serta dapat menjadi alternatif produk pengganti bahan kayu yang semakin langka. Untuk menunjang pengembangan produk, para pengrajin bambu juga berharap ada dukungan dari pemerintah, baik dalam hal pemasaran maupun pelatihan teknologi olah bambu secara modern. Ini bambu duri namanya, ada bambu keles, bambu petung, bambu apus, bambu jajang, banyak macamnya. Tuh, macam-macam bambu itu banyak. Yang biasanya paling bagus tuh bambu apa? Kalau menurut saya semua bambu itu bagus gitu. Yang paling bagus ini bambu duri, ini kuat tahan lama gitu. Buat lencah kayak ini bisa, terus dibuat ajaran nanam lombok besar itu bisa, terus dibuat pagar bisa, Kurungan ayam tuh Pak. bisa sangkar ayam bisa, gazebo ayunan bisa, pokoknya semua jenis bambu saya sulap jadi uang bisa. Gitu. Berliana Sadah, Ratna Ratiana melaporkan. Ayam goreng crispy yang digeprek dengan sambal pilihan. Inilah geprek brewok. Pedasnya nampol, gurihnya nagih. Dari level biasa sampai level neraka. Renyah di luar, juicy di dalam. Cocok banget buat kamu yang suka tantangan rasa. Geprek brewok, mudah, nyaman, kenyang. Teh gelas 1000-an. Teh berkualitas dengan harga terjangkau. Hanya Rp1.000 loh. Kamu bisa menikmati kesegaran teh asli yang bikin hari-harimu lebih ceria. Hati lesu, pikiranku jemu. Aroma ramah dari sepiring nasi yang tak pernah marah. Rendang, sambal, lumer dirasa. Lelah hilang, hati pun lega. Nasi Padang Kampus Unuja adalah jawabannya. Setiap langkah menuju kebaikan dimulai dari kesederhanaan yang tinggi. Sarung Atlas Nurul Jadi, perpaduan antara kualitas, kenyamanan, dan keteguhan nilai tradisi.
didesain dengan istimewa untuk momen ibadah, silaturahmi, dan kegiatan harian. Tahan lama, adem, dan berkelas. Sarung Atlas Nurul Jadid bukan sekedar kain. Ini adalah warisan gaya hidup Islami. Atlas Nurul Jadid, luhur dalam tradisi, nyaman dalam keseharian. Sarung pilihan keluarga Muslim Indonesia. Selanjutnya, suasana hikmat terlihat di wilayah Azainiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid saat puluhan santriwati mengikuti pengajian kitab rutin yang digelar setiap pagi. Dengan pengawasan ketat dari pengurus wilayah, para santri diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan penuh kesungguhan. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid, khususnya di wilayah Az-Zainiyah, pengajian kitab merupakan rutinitas harian yang tak terpisahkan dari kehidupan para santri. Setiap sore sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, seluruh santri berkumpul di musola untuk melaksanakan pengajian kitab. Selama pengajian berlangsung, pengurus wilayah melakukan mobiling untuk memastikan seluruh santri mengikuti kegiatan dengan tertib. Bagi santri yang datang terlambat, ada konsekuensi berupa berdiri sambil tetap mengikuti bacaan kitab. Sementara itu, santri yang mengantuk akan dibangunkan agar tetap fokus. Pengajian kitab ini bukan hanya rutinitas harian, tapi bagian dari ibadah dan pembentukan akhlak santri. Disinilah hati mereka ditata, iman diperkuat, dan arah hidup ditentukan. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi momen yang penuh hikmat di setiap harinya. Mar'atul Konita, Liputan Santri, melaporkan. Selanjutnya, di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, terdapat sebuah lembaga inovatif yang konsisten melahirkan generasi yang menguasai dua bahasa asing. Lembaga Pendidikan Bahasa Asing atau yang lebih dikenal dengan LPBA hadir sebagai pusat pengembangan keterampilan bahasa Arab dan Inggris yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, terdapat sebuah inovasi pendidikan bahasa yang patut diacungi jempol. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing yang akrab disapa LPBA hadir sebagai wadah pencetak generasi muda yang tidak hanya cakap beragama, namun juga fasih berbahasa internasional khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di sini, para peserta didik tidak hanya dituntut untuk menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari, namun juga dituntut untuk aktif berliterasi dengan tujuan mengakselerasi kemampuan berbahasa secara natural dan aplikatif. Di sini, aku sangat bangga menjadi anak LPBA karena di sini kita memiliki bahasa dengan kualitas yang bagus. Tak hanya itu, kita juga dilatih public speaking seperti dalam kegiatan pidato, diskusi, debat, dan lain-lain. Yang menarik dari lembaga ini adalah proses pembelajarannya. Para peserta didik tidak hanya mengasah kemampuan berbahasanya di dalam kelas, namun mereka juga mengasah kemampuan bahasa dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya ekstrakurikuler drama. Demikian laporan kami hari ini. Sampai jumpa di informasi menarik lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Oven bunyi. Itu tandanya roti fresh siap serbu. Etalase Yubi tuh kayak surga. Dari roti isi coklat lumer sampai berbagai macam rasa yang mewah banget. Sekali gigit langsung, ini dia. Tempatnya cozy, rotinya bikin tenang. Yubi Bakery, solusi ngemil sehat, enak, dan agak lebay dikit. Buruan cobain. Inilah es telar jumbo. Tempatnya ada di kantin kampus kami. Harganya cukup murah, mulai dari 5 ribuan. Dan rasanya enak banget, bikin pikiran kita jadi fresh. Selamat mencoba.
Rayakan momen kebersamaan bersama Pizza Hut. Di sini ada banyak menu pizza mulai dari harga 30 ribuan aja. Cocok buat kalian yang mau me time bersama teman dan keluarga. Tempatnya nyaman dan bersih. Yuk sama-sama cobain Pizza Hut. Harga murah, kualitas terjaga. Keseharianku yang sibuk ini, saya masih menyempatkan waktu untuk selalu berlari, walaupun berlari-lari kecil. Siang ini matahari begitu sangat menyengat, membuat tubuhku sangat lelah. Tapi dia pun hadir. Dia yang membawa kesejukan, membuat tubuhku menjadi bersemangat. Sehatnya nyata. Selanjutnya, kegiatan peduli lingkungan kembali digaungkan oleh para santri. Saka Kalpataru Az-Zainiyah menggelar aksi bersih-bersih perdana di seluruh wilayah Az-Zainiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid pada Selasa sore. Aksi bersih ini menyasar berbagai titik area Az-Zainiyah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh penghuni wilayah Az-Zainiyah. Selain bentuk aksi nyata menjaga lingkungan, aksi bersih ini juga menjadi momentum penguatan karakter dan kesadaran ekologis di kalangan santri. Diharapkan, aksi bersih ini menjadi contoh yang menumbuhkan semangat gotong royong dan tanggung jawab dari para santri yang lain. Menurut pimpinan Saka Kalpataru, aksi bersih ini adalah aksi perdana yang dilakukan oleh Saka Kalpataru Az-Zainiyah untuk memulai program kerja selanjutnya. Sumpek dengan keadaan atau sumpek mikirin tugas yang gak selesai-selesai. Tenang, hidup jangan dibuat susah. Nikmati sensasi pol dan tenangkan pikiran dulu dong. Baru gas lagi. Minum sebat, tenang dulu, baru gas. Kalian bosen, gamut, pengen makan yang manis-manis, tapi gak mau yang itu aja. Ini solusinya, Piscok dengan coklat manis, lumer di mulut dengan rasa gurih yang sempurna. Kapan lagi kamu nikmati Piscok dengan rasa yang berbeda? Coba langsung beli dan rasakan sensasinya. Tunggu apa lagi? Langsung beli aja. Bakso soto dengan kuah bening yang kaya rempah alami, potongan daging ayam dan telur rebus yang menggugah selera, serta taburan bawang goreng dan seledri segar yang menambahkan cita rasa nikmat dan menyehatkan tubuh. Bakso soto sangat melepas disantap setelah aktivitas belajar dan mengaji yang melelahkan. Bakso soto ini juga memberikan energi semangat baru. Lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Muim di sebelah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pilihan menunya juga banyak. Yuk segarkan harimu dengan teh kota. Dengan kartu e-bekal, semua transaksi harian santri jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari pembayaran makan dan administrasi lainnya cukup dengan satu kartu saja.
modern untuk santri cerdas dan mandiri, aman, transparan, dan terpercaya. Selanjutnya, perpustakaan merupakan pusat informasi. Sehubung dengan hal tersebut, Universitas Nurul Jadid tetap memaksimalisasi fungsi perpustakaan dalam mendukung proses belajar mengajar para mahasiswa. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga sebagai pusat informasi dan sumber daya yang menyediakan akses ke pengetahuan untuk semua kalangan. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai genre buku, majalah, dan karya tulis ilmiah yang dapat memperluas wawasan mereka. Untuk memaksimalkan fungsinya, banyak perpustakaan universitas yang menawarkan program dan layanan khusus bagi mahasiswa, termasuk di Perpustakaan Universitas Nurul Jadid. Salah satunya adalah program literasi informasi yang membantu mahasiswa memahami cara mencari dan mengevaluasi informasi. Di era digital ini, teknologi juga berperan penting dalam maksimalisasi fungsi perpustakaan. Perpustakaan Universitas Nurul Jadid kini menyediakan akses e-book, jurnal online, dan platform pembelajaran digital. Juga menyediakan fasilitas komputer dan akses internet bagi pengunjung. Hal ini sangat membantu mahasiswa yang ingin mencari informasi atau menyelesaikan tugas akhir. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan UNUJA, harapan untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa semakin besar. Sehingga Pustakawan Universitas Nurul Jadid berharap agar mahasiswa melihat perpustakaan sebagai mitra dalam proses belajar dan dapat memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nilu Aprilia, pamit undur diri, sampai jumpa.